Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, baiklah anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia, beserta faktor yang mempengaruhinya. Nah, anak-anak, seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Jadi, tidak heran jika di Indonesia itu memiliki keberagaman flora dan fauna yang sangat melimpah. Flora dan fauna di Indonesia mempunyai keanekaragaman sesuai dengan daerahnya masing-masing. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan flora dan fauna itu? Flora adalah segala macam tanaman atau tumbuhan yang berada di suatu wilayah tertentu. Sedangkan fauna adalah segala macam hewan atau binatang yang berada dalam suatu wilayah tertentu. Yang pertama yaitu persebaran flora di Indonesia. Baiklah anak-anak, persebaran flora di Indonesia itu dibagi menjadi dua wilayah. Yang pertama yaitu wilayah Indo-Malayan dan yang kedua yaitu wilayah Indo-Australian. Wilayah Indo-Malayan meliputi Indonesia pada bagian barat seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Nah, anak-anak, flora pada wilayah Indo-Malayan ini memiliki karakteristik loh. Yang pertama yaitu jenis meranti-merantian sangat banyak, terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, kemudian jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya, kemudian jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis pohon nangka, dan tidak banyak ditemukan tumbuhan sagu. Contohnya yaitu ada pohon meranti, pohon rotan, pohon nangka, dan ada pohon jati, serta pohon cemara, pohon pinus, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, pada wilayah Indo-Malayan ini terdapat flora endemik yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Nah, flora endemik yaitu flora asli yang berasal dari suatu wilayah tertentu. Nah, bunga Rafflesia arnoldi ini banyak ditemukan di Pulau Sumatera. Nah, selanjutnya yaitu wilayah Indo-Australian. Nah, wilayah Indo-Australian ini meliputi wilayah Indonesia pada bagian timur yang meliputi Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Nah, seperti halnya pada wilayah Indo-Malayan tadi, flora pada wilayah Indo-Australian ini juga memiliki karakteristik loh. Yang pertama yaitu jenis meranti-merantian hanya sedikit, kemudian tidak terdapat jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, kemudian jenis bunga anggrek sangat banyak, kemudian tidak terdapat jenis nangka, dan banyak terdapat tumbuhan sagu. Contoh flora yang berasal dari wilayah Indo-Australian yang pertama yaitu tumbuhan matoa, bunga anggrek, tumbuhan sagu, dan masih banyak lagi. Selain itu, wilayah Indo-Australian didominasi tumbuhan rempah-rempah loh, seperti cengkeh, pala, kayu manis, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, yang selanjutnya yaitu persebaran fauna di Indonesia.
Nah, anak-anak, persebaran fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama yaitu fauna bagian barat atau disebut dengan fauna asiatis, kemudian fauna bagian tengah atau disebut dengan tipe peralihan, dan fauna bagian timur yang disebut dengan fauna australis. Nah, anak-anak, fauna bagian barat dan bagian tengah dipisahkan oleh sebuah garis yang disebut dengan garis Wallace. Sedangkan fauna bagian timur dan bagian tengah dipisahkan oleh garis yang dinamakan dengan garis Weber. Baiklah anak-anak, yang pertama yaitu fauna bagian barat atau disebut dengan tipe asiatis. Nah, fauna pada bagian barat ini meliputi wilayah Indonesia pada bagian barat seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Ciri-ciri fauna pada tipe asiatis ini yaitu yang pertama, tidak ada hewan yang berkantung, kemudian jenis mamalia berukuran besar, kemudian terdapat banyak jenis kera dan jenis ikan air tawar, kemudian burung berwarna relatif sedikit jumlahnya, dan banyak ditemui berbagai jenis reptil. Nah, contoh fauna pada tipe asiatis ini, yang pertama ada gajah, badak bercula 1, orangutan, burung jalak, terenggiling, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, terdapat fauna endemik yang berasal dari wilayah ini, yaitu badak bercula 1. Badak bercula 1 ini biasanya banyak ditemukan di Pulau Jawa. Nah, saat ini populasi badak bercula 1 ini mulai menurun anak-anak karena banyak perilaku atau tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kita sebagai warga negara yang baik harus selalu menjaga, melindungi, dan melestarikan keanekaragaman fauna yang ada di Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu fauna Indonesia pada bagian tengah atau disebut dengan tipe peralihan. Wilayah ini meliputi Indonesia pada bagian tengah yang mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, Nusa Tenggara, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ciri-ciri fauna pada tipe peralihan ini yang pertama yaitu hewan biasanya tidak memiliki bulu, kemudian terdapat beberapa jenis burung dan hewan langka, dan kemudian memiliki fauna yang mirip dengan fauna asiatis dan juga australis. Contohnya yaitu ada babi rusa, komodo, burung maleo, anoa, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, hewan endemik pada wilayah ini yaitu komodo. Biasanya ditemukan di Pulau Nusa Tenggara. Nah, yang selanjutnya yaitu fauna pada bagian timur atau disebut dengan tipe australis. Nah, wilayah ini meliputi Indonesia pada bagian timur yang terdiri dari Pulau Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Ciri-cirinya yaitu terdapat binatang berkantung, yang kedua mamalia berukuran kecil, selanjutnya ikan air tawar sedikit jumlahnya, selanjutnya banyak ditemukan jenis burung yang memiliki ragam warna dan bulu yang indah, dan tidak ditemukan berbagai jenis kera. Contohnya adalah kanguru, walabi, cendrawasih, burung kasuari, koala, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, fauna endemik pada wilayah ini yaitu burung cendrawasih yang bisa ditemukan di Pulau Papua. Nah, anak-anak, persebaran flora dan fauna di Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor loh. Yang pertama yaitu ada iklim, ada tanah, air, dan juga manusia. Faktor yang pertama yaitu iklim.
Nah, anak-anak, di dalam iklim terdapat faktor kelembapan udara, suhu udara, dan angin. Kelembapan udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan, sedangkan angin membantu dalam proses penyerbukan. Faktor yang kedua yaitu tanah. Tanah memiliki peranan penting dalam persebaran flora dan fauna. Di dalam tanah terdapat tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air. Faktor yang selanjutnya yaitu air. Air merupakan faktor penting dalam persebaran flora dan fauna. Peranannya yaitu air dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Flora yang berada pada suatu wilayah yang memiliki curah hujan yang rendah memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi. Faktor yang terakhir yaitu manusia. Manusia hidup ini dibekali oleh ilmu dan pengetahuan, serta teknologi yang mampu mengembangkan varietas atau jenis flora dan fauna yang baru. Manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari suatu daerah ke daerah yang lain. Selain itu, anak-anak, posisi manusia mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna di Indonesia. Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penambangan liar, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah salah satu contoh sikap manusia yang dapat mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna. Kita sebagai warga negara yang baik harus selalu menjaga dan melindungi flora dan fauna yang kita miliki. Baiklah anak-anak, itulah tadi penyampaian materi tentang persabaran flora dan fauna di Indonesia beserta faktor yang mempengaruhinya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, Ibu mohon maaf ya, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok anak-anak Ibu.